Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel belajar Dimas Alfaruk Dimas Pecinta Online. Kali ini kayaknya lebih enak ya kalau saya bikin video itu menyertakan judulnya itu sesuai dengan log yang ada, log apa namanya, log yang ada di Mikrotik gitu ya. Soalnya ada beberapa temen yang kadang nanya log ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, maksudnya apa, maksudnya apa gitu ya. Kali ini kita bahas bahas udah kayak dosen saya. Ini logout host remove Mac roaming to other hotspot server. Ini secara gampangnya diterjemahkannya artinya dia hostnya dihapus karena MAC address terdeteksi masuk ke server hotspot lain gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya tanpa melihat server hotspot, Mikrotik ini memakai dua server hotspot. Ya, caranya ngeceknya di mana? IP hotspot, server profile. Oh, ini server profile. Ini server profile, server hotspot. Ya. Ya, ini yang server hotspot. Ini server profile gitu ya. Artinya gini. Ether 3 dan Ether 4 ini disetting dengan dua server profile. Jadi hotspot 1 ini ya server hotspot lain, terus Ether 4 nya ke server hotspot lain gitu. Tujuannya apa? Ada beberapa teknisi yang bikin seperti ini, tujuannya agar jika ada gangguan di salah satu jalur gitu ya, misalkan ada gangguan di Ether 3, jalur Ether 3 ada gangguan, entah ada yang looping, entah ada yang AP DHCP servernya lupa dimatikan, atau AP-nya kembali ke pengaturan awal sehingga DHCP servernya aktif gitu ya, itu tidak mengganggu ke Ether lain gitu, tidak mengganggu ke jalur lain. Ada yang alasannya seperti itu gitu. Cuman masalahnya nanti kalau dibikin dua server seperti itu, ya seperti itu nanti lognya, ada log seperti itu. Jadi mungkin jalur Ether 3 dan Ether 4 ini berdekatan gitu ya, atau meskipun tidak berdekatan jarak 50 meter misalkan, jadi jalur jalur Ether 3 ke arah barat atau jalur Ether 4 ke arah utara misalkan gitu. Jadi pelanggan yang ada di tengah-tengah jalur barat dan utara itu kan dia kadang pindah-pindah pindah-pindah sinyal, pindah-pindah SSID antara SSID AP yang jalur barat atau SSID AP yang jalur utara gitulah. Sambil dibayangin teman-teman, sambil dibayangin ya, munculkan di imajinasi kalian misalkan ada dua buah jalur barat, jalur utara, atau jalur mana saja. Misalkan teman-teman ada di pinggir pantai, nggak mungkin saya jalur barat karena barat saya ini pantai ya, diubahlah jalur selatan atau jalur timur gitu ya. Jadi pelanggan yang ada di tengah-tengah dua jalur itu kan biasanya kan suatu saat kadang pindah SSID entah ke jalur A ke jalur B gitu lah, itu maka muncullah yang log seperti ini. Tapi bisa login, tetap bisa login, tenang saja teman-teman, tetap bisa login ya. Itu kembali ke dua server hotspot dan server profile ini ya, kalau satunya bermasalah maka yang lain tidak akan ikut bermasalah. Cuma kebanyakan yang biasanya teman-teman lakukan untuk server hotspotnya tetap langsung ke Ether gitu ya, langsung ke Ether. Jadi ini contohkan server profile, inilah server hotspot ya, interface Ether 3, interface Ether 4 biasanya gitu. Kalau saya bikin meskipun beda-beda server tetap saya bridge gitu ya, tetap saya bridge. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa dibikin DHCP alert ya, gitu ya, itu biar tahu, biar ada log kalau ada akses point yang DHCP servernya aktif, itu biar muncul lognya. Kalau ini langsung tidak di bridge ya, misalkan
hotspot 1 interface Ether 3, hotspot 4 interface Ether 4. Ini meskipun diberi di HTTP server nggak muncul biasanya, karena Ether ini akan alert Ether ini alert pemberitahuan ya, apa ya, warning akan muncul kalau Ethernya atau potnya mikrotiknya di dalam bridge gitu ya. Nih seperti ini nih. Ini kan beda, trafiknya beda, Ether 3, Ether 4, jalurnya beda-beda. Ya, tapi untuk pembuatan vouchernya nanti, nah, contoh ya, pembuatan voucher pada saat generate voucher servernya dipilih all. Artinya apa? Jadi kode voucher ini misalkan kita contohkan 2CX G48, ini servernya all, artinya kode voucher ini bisa login ke server hotspot 1 atau server hotspot yang Ether 4 hotspot 1. Biasanya dikasih nama hotspot 1, hotspot 2 gitu biar rapi. Tapi nggak apa-apa lah, penting jalan dulu ya. Jadi dua server ini mikrotik kode voucher ini biar bisa login di dua server gitu. Maksudnya logout di server satunya biar masuk ke server satunya lagi. Ya, kalau cuma mau dispesifikasikan sih, misalkan pelanggan yang jalur selatan tidak bisa login ke pelanggan yang jalur barat atau jalur utara, misalkan jalur mana. Nah, di sini servernya dikasih nama hotspot 1 server barat, hotspot 2 server utara, 3 server timur, hotspot 4 server selatan misalkan. Ya di servernya pada saat generate voucher itu kan ada, kalau pakai Micmon servernya mau diberi all atau hotspot 1, kalau apa hotspot 2 gitu. Kalau hotspotnya cuma 1 ya bebas, mau isi all mau isi hotspot 1 ya terserah, kan server hotspotnya cuma 1 itu. Untuk waktunya gimana? Tenang saja, waktunya tetap akumulasi teman-teman, waktunya tetap akumulasi. Jadi kode vouchernya tetap berhenti sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kementerian kita sendiri gitu ya. Oke. Berapa menit saya rekam ini? Oke lah, biar nunggu agak lama dulu ya, biar bisa iklannya biar bisa banyak. 8 menit kan minimal. Oke. Biar agak lama. Ini keempat ini masih dalam proses perluasan. Proses perluasan server masih saya pantau. Ya, saya kan memang terlalu baik kalau server-server baru saya pegang itu kan masih saya pantau berapa bulan. Nanti biasanya kalau sudah banyak penghasilannya, lama-lama mereka yang kabur sendiri. Ya, gitu aja teman-teman ya penjelasan masalah log ini host removed mark roaming to other hotspot server. Fokusnya ke sini aja dulu. Pembahasannya nanti kalau dapat log yang aneh-aneh saya sertakan. Ini ini namanya satu Dimas loginnya. Ini bukan server saya ya, cuma namanya aja sama. Itu ya. Nah, kalau kayak gini DHCP Frameless without success. Lagi-lagi saya singgung aja. Oh ya, ini ada 2 IP di sini. Ini kalau munculnya cuma sesekali, ini gak masalah gitu ya. Ini kan cuma perangkat atau HP gagal mendapatkan IP, entah dari karena interferensi, entah karena HP-nya kecapean, HP-nya bengong, atau sudah banyak HP yang terhubung, atau jaringan kabelnya ke HP itu kurang bagus gitu ya. Ya, itu ini DHCP offering list for sekian without success. Jadi gagal. Tapi ini coba lagi nanti masuk. Nah, ini kan langsung di bawahnya ada. Ya, dia nyoba minta request minta IP untuk MAC address ini gagal. Lalu berapa detik kemudian dia dapat DHCP signet. Apa signet artinya ya? Gak tahu lah. Cek kamus, cek keranjang kuning. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat meskipun cuma sedikit hasil belajar kita kali ini. Saya Dimas Al Farouk, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.